di UTBK 2022 gelombang pertama. Kira-kira apa aja sih momen-momennya? Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, yuk belajar di GP Media. Semangat! Dadah! Sebelum ke intinya, kakak mau ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout. Mulai dari 15.000 kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Wah, nggak kerasa kita udah melewati gelombang 1 UTBK 2022 dari tanggal 17 sampai 23 Mei kemarin ya teman-teman. Gimana nih, kalian udah ada yang selesai UTBK dong pastinya ya kan? Ada juga mungkin yang masih mempersiapkan nih buat gelombang kedua. Nah anyway, dari gelombang 1 kemarin ternyata nih ya, kalau misalkan aku ikutin perkembangannya gitu kan, terus aku lihat berita-beritanya, ada juga ternyata berita-berita yang lumayan bikin mencengangkan ya. Ada berita yang positif, ada juga berita yang lumayan agak miris gitu ya. Dan di sini aku sama tim GP udah merangkum ada momen-momen apa aja sih yang sempat viral, yang sempat jadi berita hangat atau hot news gitu ya di UTBK 2022. Oke, langsung aja deh ya di sini. Oke, aku ambil dari beberapa sumber nih teman-teman ya. Ini yang pertama ada tentang update terbaru jumlah soal UTBK 2022. Ini ada dari source-nya di utbkcak.com ya. Oke, jadi ini kan di awal ya, berarti di hari pertama tanggal 17 Mei itu keluar berita tentang jumlah soal yang sebenarnya nggak sesuai. Jadi kan kalau misalnya kita bandingin sama yang UTBK 2021, jumlah soalnya itu yang sekarang nih jauh lebih banyak. Apalagi kan kita udah tahu ya kalau bahasa Inggrisnya dipisah, ya kan? Dan ternyata setelah kita cek lagi nih ya, di update soalnya itu langsung jadi 20 soal per subtes semuanya. Otomatis kan agak bikin frustasi gitu ya, apalagi buat yang gelombang pertama, sesi pertama, hari pertama. Wah, itu udah langsung kaget banget tuh. Dan di sini juga mungkin buat teman-teman yang pengen tahu lebih jelas tentang penambahan jumlah soal, bisa dicek di video kita sebelumnya juga nih ya. Baru banget kita ngebahas tentang ada berapa jumlah soalnya, terus waktunya itu berapa lama. Nah, itu juga ada perubahan. Yang dulunya bahasa Inggris digabung kan sekarang udah dipisah. Terus ternyata bahasa Inggrisnya tuh soalnya banyak banget, 20 soal, dan waktunya tuh sebentar banget, cuma 15 menit ya. Misalnya nih yang paling viral adalah dari soal bahasa Inggris yang jumlahnya itu 20 soal, tapi waktunya cuma 15 menit. Bayangin gak tuh, berarti satu soal itu kurang dari 1 menit ya ngerjainnya ya. Ini bisa teman-teman lihat di wawancara-wawancara kita sama teman-teman yang udah selesai UTBK di hari pertama, gelombang pertama, sesi pertama. Terus ada juga yang hari kedua, dan ada juga di hari terakhir gitu ya. Itu mereka semua pada bilang bahasa Inggrisnya memang kurang banget waktunya sih katanya gitu ya. Dan ini emang nggak ada ya yang tahu, nggak ada yang berpikiran bahwa jumlah soalnya itu bakal 20 soal per subtes semuanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu banyak banget ya, dengan waktu 195 menit buat yang rumpun saintek dan juga rumpun sosum. Terus kalau misalkan yang campuran itu lebih dari 200 menit, itu masih kurang gitu ya kalau kita lihat-lihat. Oke, jadi gitu ya teman-teman, itu berita pertama yang viral banget. Terus nah, itu kan tadi lumayan bikin kita positif gak positif sih, ada dampak positif dan negatifnya lah ya. Yang kedua, berita selanjutnya di sini ada 70 peserta tidak ikut UTBK SBMPTN di Unair, salah satunya gara-gara terlambat. Oke, ini dari inews.id ya. Oke, ini kalau kita lihat beritanya tanggal 17 Mei ya, hari pertama juga. Jadi kalau kita baca di sini katanya pelaksanaan UTBK di hari pertama di Unair Selasa 17 Mei itu berlangsung lancar. Meski begitu tercatat ada sebanyak 70 peserta yang tidak hadir. Jadi ada 70 yang nggak hadir. Nah, salah satunya alasannya itu karena datang terlambat.
Wah, ini teman-teman harus perhatiin juga ya. Jadi kalau aku baca di sini ya, alasan dia terlambat itu dan nggak boleh masuk, nggak boleh ikut adalah karena dia melewati batas toleransi keterlambatan. Biasanya kan kalau UTBK tuh kalau nggak salah ya sekitar 30 menit gitu ya, 30 menit itu masih boleh untuk masuk ya, terlambat 30 menit. Tapi kalau di atas 30 menit itu udah nggak boleh. Karena kan kalau misalnya kita pikir-pikir gitu ya, lebih dari 30 menit itu kan berarti udah mulai proses pengecekan dan udah mulai mau masuk ke ruangan gitu kan. Jadi udah nggak bisa lagi nerima yang masuk dari luar. Makanya ini ya nggak heran sih ya. Jadi teman-teman kalau misalkan apalagi yang dapat sesi pagi ya, sesi pertama, udah deh dari jam 5 kalian siap-siap lah ya. Apalagi kalau rumahnya jauh, mendingan nginep deh, cari yang lebih dekat ya. Jadi kalian tuh nggak susah pas mau berangkatnya nanti. Lanjut next. Ini ada dari malangtimes.com. Tidak hadir karena sakit pada UTBK, dinyatakan gugur. Begini penjelasannya tuh katanya gitu ya. Itu dari ini ya, headline newsnya gitu ya. Oke, jadi kita lihat coba ya. Kan teman-teman sekarang kalau misalkan mau UTBK masih ada prokes ya. Jadi teman-teman harus mengikuti protokolnya. Ada yang disuruh bawa surat keterangan sehat aja ya, nggak perlu pakai vaksin-vaksin. Contohnya kayak di ITB. Tapi ada juga yang mewajibkan teman-teman harus bawa swab ya, dari antigen atau PCR atau juga dari vaksin booster. Itu udah 3 vaksin lengkap gitu ya. Pokoknya itu disesuaikan dengan pusat UTBK masing-masing atau lokasi UTBK masing-masing. Ini kali ini aku mau ngomongin dari Universitas Negeri Malang ya, dari UM. Katanya kalau di sini, kalau di UM mereka itu tidak menerima alasan apapun untuk ketidakhadiran. Jadi kalau misalkan teman-teman sakit ya, dia akan langsung dinyatakan gugur. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat atau pernah dengar satu berita gitu ya, dimana kalau UTBK nih sebenarnya masih bisa susulan meskipun sakit COVID dan lain sebagainya. Iya betul ya, itu nggak salah juga, bukan hoax juga. Jadi kalau misalnya teman-teman sakit masih bisa, istilahnya tuh masih bisa dapat penanganan dari tim LTMPT-nya. Penanganannya apa? Ada 2 teman-teman kemungkinannya. 1, teman-teman bakal dicek kesehatannya. Terus kalau misalkan ternyata teman-teman masih kuat ya, meskipun agak sedikit sakit tapi masih kuat dan fasilitasnya juga di sana memadai untuk teman-teman ikut ujian susulan, itu bisa baru ya, nanti teman-teman ikut ujian susulan sesuai jadwal yang disepakati. Tapi yang kedua kemungkinannya adalah kalau misalkan teman-teman tuh nggak bisa banget ikut ujian, mungkin kondisinya parah atau dari pusat UTBK-nya tuh sarana atau prasarannya nggak bisa untuk mendukung teman-teman ujian susulan, berarti nggak bisa tuh ya. Jadi teman-teman udah langsung gugur, nggak bisa ikut UTBK lagi. Jadi ada 2 kemungkinannya ya, bisa ikut susulan atau bisa tetap ikut ujian. Atau yang kedua, teman-teman sama sekali nggak bisa ikut alias gugur. Nah di sini di UM dia akan langsung gugur dengan alasan apapun termasuk sakit. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanti pusat UTBK atau lokasi UTBK-nya di UM, ini harus hati-hati ya, jadi jaga kesehatan. Karena ini juga lumayan tegas ya. Ini langsung dari ketuanya juga dia bilang meskipun berhalangan hadir karena sakit itu tetap tidak ada toleransi gitu. Dan kalau misalkan mau terlambat, sama seperti yang tadi aku bilang, 30 menit biasanya batasnya ya. Nih kalau kita baca di sini, bagaimana untuk mereka yang sakit namun masih tetap ingin mengikuti dan mengerjakan di rumah sakit? Nah coba, katanya jawabannya adalah pernah ada yang sakit di infus, terus mengerjakannya di rumah sakit gitu ya, di tempat dia dirawat. Kalau sekarang udah nggak bisa karena jaringannya juga nggak bisa. Oke, jadi kalau kita lihat di sini mungkin karena sarana dan prasarannya juga nggak bisa mendukung itu, jadi ya mau nggak mau harus gugur gitu ya teman-teman ya. Tuh ya, jadi lumayan ini harus jadiin kewaspadaan kalian lah ya gitu ya di UTBK. Oke, cukup menyedihkan ya. Ya itulah kenapa kita harus sehat-sehat ya. Oke, next, tadi kita dari UM ya, Universitas Malang. Sekarang kita ke Unila Lampung. Ini dari lampung.idntimes.com. Sempat mati listrik, begini kondisi UTBK di Unila. Jadi teman-teman di Unila itu sempat ada mati listrik ya, jadi mereka agak lumayan panik juga gitu ya. Kalau kita lihat di sini beritanya, sempat mati listrik tapi sebetulnya sisanya tetap berjalan dengan lancar. Nah kita lihat ya, kalau kita cari tahu, jadi listriknya itu cuma mati di 1 gedung katanya gitu ya. Gedungnya ini gedung FMIPA gitu ya. Jadi mati listrik di gedung FMIPA, tapi emang mereka udah mempersiapkan ada genset yang lain ya. Jadi kalau misalkan itu mati kan udah langsung ada alternatifnya gitu ya. Cuma ya mungkin kalau kita sebagai peserta kan lumayan panik juga ya gitu ya. Nah ini
dari tahun kemarin 2021 juga sempat ada yang mati listrik, ini juga sempat mati listrik lagi. Jadi kalau menurut aku masalah ini pasti bisa terus terjadi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman berdoa aja supaya dilancarkan ya UTBK-nya dari awal sampai akhir, sampai selesai gitu ya. Kalau kita baca nih di sini ya teman-teman ya, sekarang kan udah ada UPS dan juga Genset. Jadi misalnya ujian sudah berlangsung 15 menit terus mati listrik, selama waktu yang sudah dikerjakan itu sudah dihitung sama komputer, jadi peserta tidak dirugikan. Jadi misalnya nih teman-teman mati listrik itu komputernya mati gitu ya, itu yang udah teman-teman kerjakan itu ya sudah dihitung sama komputer di awal. Jadi nanti teman-teman nggak akan ada hal-hal yang dirugikan lah gitu ya, waktunya berkurang atau segala macam, enggak gitu ya. Jadi udah otomatis lah, mereka udah punya cadangan gitu ya. Dan sebenarnya ada satu lagi di Unila ini, ada 9 peserta dari luar kota yang mereka itu nggak bawa hasil rapid antigen ya. Nah, tadi ada 9 peserta yang belum booster dan tidak bawa surat rapid juga. Nah, kalau di sini aturannya mereka tidak boleh langsung masuk ruang ujian, tapi diantarkan ke poliklinik dengan ambulans untuk rapid dulu. Setelah itu baru diantarkan lagi ke ruang ujian. Berbeda dengan tahun lalu, saat ini persyaratan untuk memasuki ruangan juga harus melalui scan Peduli Lindungi. Ya, jadi waktunya cukup panjang, prosesnya agak lama. Kalau tadi kita lihat dari Malang, meskipun dia sakit gitu ya, dia nggak boleh ikut ujian langsung gugur ya. Tapi kalau ini mungkin karena dia udah datang juga ke tempatnya ya, mungkin dia juga sehat tapi dia belum bawa surat rapid dan juga belum divaksin, dia diantarin dulu ke poliklinik. Baru nanti setelah dapat hasilnya, kalau hasilnya negatif dan bagus ya masih bisa ikutan gitu ya. Oke, dan emang ini harus pakai aplikasi ini ya, Peduli Lindungi. Oke, itu ya teman-temannya dari Unila. Ya, kalau kita lihat dari tadi sih persyaratannya, pengecekannya tuh lumayan ketat ya kalau sekarang ya. Oke, coba kita next ya ke berita selanjutnya, ada apa lagi? Nah, ini salah satu berita yang heboh ya lumayan ya, tentang kecurangan-kecurangan di UTBK. Jadi, kecurangan pertama ini ada dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. 4 peserta UTBK itu diduga memakai joki. Kalau misalkan teman-teman yang belum tahu ya seperti apa kronologisnya, nah ini aku ambil dari Dikti ya, Dikti 13, Ildikti 13 kemdikbud.go.id. Oke. Jadi kalau di sini ya beritanya adalah 4 orang itu ternyata mereka itu pakai alat penyadap gitu teman-teman ya. Nih, tim menemukan 4 peserta SBMPTN 2022 menggunakan alat bantu mendengar dan ditanam di kupingnya. Di analisis gitu ya, alatnya adalah alat bantu komunikasi juga gitu. Jadi 4 orang ini berasal dari wilayah Sumatera dan juga Jawa katanya. Kebetulan dapat lokasinya itu di UNJ. Nah, karena di sana ketat dan emang kemarin waktu aku dan tim GP juga sempat ke WJ, itu juga lumayan ketat ya pengawasannya. Nah, kalau kita baca di sini salah satunya ada penggunaan metal detector jadi di UNJ itu ya, dan itulah yang bisa nemuin ada alat bantu tadi di kupingnya gitu, seolah-olah seperti alat dengar tunarungu. Ya, ada-ada aja ya. 4 orang itu ya, mereka itu pilih prodi kedokteran. Kebayang nggak? Mungkin mereka tuh mikirnya kayak, oh kedokteran ini susah banget, nggak pede gitu kan sama diri sendiri. Akhirnya ya udahlah mau nggak mau gitu kan, kayak daripada nggak lolos ya, jadi mereka menghalalkan segala cara. Tapi kan tetap nggak fair ya jatuhnya ya. Nah, dan akhirnya kan mereka didiskualifikasi gitu ya. Nah, ini jangan coba-coba melakukan kecurangan karena akan merugikan diri sendiri ya. Kalaupun misalnya lolos dari pengawasan, pas lulus nanti peserta juga yang susah sendiri mengikuti proses perkuliahan. Iya bener banget. Mungkin kalau kalian nanti nggak lolos itu ya salah satu reasonnya adalah kamu tuh nggak cocok mungkin di jurusan itu atau nggak akan kuat gitu loh. Jadi ya yang fair-fair aja lah ya, udah gitu kan UTBK ini susah banget gitu ya. Jadi agak nyes juga kan kalau misalkan ada yang nggak fair terus dia lolos, wah itu pasti bikin kacau banget ya. Oke, itu yang di UNJ ya temen-temennya, itu lumayan rame juga. Dan setelah itu emang pengawasan di UNJ dan juga di pusat-pusat yang lain tambah ketat lagi gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang gelombang 2, nah ini harus dijadiin pelajaran ya. Kita masih ngomongin seputar kecurangan setelah dari UNJ nih ya teman-teman ya. Di UNJ itu kejadiannya kalau nggak salah tanggal 18 Mei ya, berarti itu hari kedua ya. Oke, selanjutnya ini tanggal 20 ya kalau nggak salah ya. 20 ini ada 2 peserta UTBK SBMPTN di Undip Semarang didiskualifikasi. Jadi di Undip itu ada 2 orang yang mereka itu mendaftarkan dirinya sebagai orang tunanetra gitu ya.
dia disabilitas tunanetra gitu ya. Padahal ketika dicek dia itu normal-normal aja gitu. Jadi aku nggak tahu sih ya kenapa ya kok bisa kepikiran gitu ya, kayak ini kita daftarnya sebagai peserta disabilitas aja gitu ya. Mungkin ya namanya juga kepepet mungkin ya, mau dapat hasil yang maksimal. Tapi kan pasti ada pemeriksaan dong kalau disabilitas ya teman-teman ya, dan teman-teman juga kan harus melampirkan surat dan lain sebagainya. Jadi ketat itu pengecekannya ya. Oh, ini tanggal 19 ternyata ya, tanggal 19 Mei, cuman beritanya baru di up juga di tanggal 20-nya ya. Dan kasus ini ternyata terungkapnya itu ketika 1 hari sebelum ujian. Nah, ini panitia menghubungi si orang tadi, 2 orang tadi gitu ya, untuk ada verifikasi kesehatan. Kan harus dicek tuh ya kalau disabilitas kan. Terus katanya Dominico ini dia bilang bahwa dia itu punya kondisi penglihatan kabur, bukan tunanetra. Oke, kabur sama tunanetra beda ya. Kalau tunanetra kan nggak bisa lihat sama sekali ya. Dan akhirnya dipertimbangkan untuk dicek. Jadi mereka tetap datang gitu ya. Nah, kalau yang kedua, ya tadi ya, oke, dia mengaku emang benar-benar tunanetra gitu. Ya, dan ternyata hasil akhirnya nih setelah diproses, diverifikasi, ya mereka tuh normal penglihatannya ya. Jadi nggak sesuai. Dan ini juga ternyata pernah ada juga kasus serupa. Dia mengisi keterangan difabel, padahal aslinya enggak gitu ya. Teman-teman ya, nggak usah lah begini-begini ya. Ini nggak ada untungnya juga buat kita. Jadi menurut aku mah ya fair-fair aja, balik lagi ya. Agak nggak masuk akal tapi ya udahlah ya. Gitu ya. Oke, next ada 2 lagi kasus yang lumayan bikin kita wah gitu ya. Pertama ini dari media sosial ya. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar juga atau ya udah sering baca, udah sering lihat gitu ya. Terutama di Twitter ya. Ini sering banget ada yang ngirimin bocoran UTBK. Kalau bocorannya cuman kayak misalnya spill materi itu mungkin nggak apa-apa ya, karena kan tipe soalnya beda-beda ya kan. Tapi ini ada yang sender gitu ya, yang membocorkan bener-bener kayak motoin soal UTBK-nya. Nah, di sini dari msn.com ada warganet yang fotoin itu dimasukin ke manifest di Twitter ya. Terus akhirnya orang-orang sampai mikir, ini asli atau bukan gitu fotonya, karena kan itu kan online ya, dan itu kayak foto emang dia dari online gitu loh. Cuman emang ini juga masih dalam proses pengecekan sih, maksudnya ini beneran soal aslinya atau enggak gitu. Orang-orang juga masih pada bertanya-tanya gitu ya. Cuma ya tetap aja ya, agak-agaknya sih kayak enggak gimana gitu ya. Dan ini sendernya itu dari UTBK Fest. Viralnya hari Sabtu tanggal 21 Mei ya. Sebenarnya banyak teman-teman ya, ada juga yang bener-bener kayak moto soalnya, ada juga yang sampai di komentarin sama akunnya LTMPT gitu ya, terus tiba-tiba langsung dihapus gitu si postingannya ya. Aku nggak tahu sih ini benar atau enggak. Dan ini juga viralnya ada di Twitter, ada juga di TikTok ya. Ini soalnya lumayan rawan lah ya media sosial ini tuh ya. Oke, dan yang terakhir tentang kecurangan ini adalah ada 6 ya, terbongkar modus pelaku kecurangan UTBK di Unhas. Jadi ada 6 orang yang diserahkan ke polisi di Hasanuddin. Oke, ini kasusnya agak mirip sama yang di UNJ. Jadi mereka itu 6 orang itu adalah 3 orangnya itu yang ikut UTBK di ruang ujiannya, 3 orangnya lagi adalah yang membantu mereka lewat alat komunikasi jarak jauh kali ya gitu ya. Jadi agak mirip juga. Cuman ini ya tetap diambil 6-6-nya gitu ya, diserahkan ke pihak yang berwajib. Jadi 3 pihaknya dari peserta, 3 pihaknya lagi dari luar. Dan ini katanya alatnya itu tertempel di badannya dia, dan itu juga kena waktu pengecekan juga di awal gitu. Jadi mirip ya modusnya, dan ini juga sama-sama ketahuannya pakai metal detector gitu. Oke, cuma ini lebih banyak aja 6 orang gitu ya totalnya. Kalau yang tadi kan 4 orang ya, 4 orang mungkin 2 orang gitu kali ya. Atau enggak, kalau yang tadi 4 orangnya peserta semua yang ketahuan. Kalau ini ada 6 orang. Seru ya. Untuk gelombang 1 banyak banget ya kejadian-kejadian yang tidak terduga, mulai dari sistem UTBK-nya sendiri soalnya sampai ke yang hal-hal negatif begini. Kalau aku sih harapannya teman-teman bisa lebih fair aja ya. Seenggak pedenya kalian, sepasrah-pasrahnya kalian, ya udahlah. Pokoknya mah ikutin aja alurnya gitu ya. Yang penting kalau kita fair, hasilnya juga nanti nggak akan bikin kita stres gitu ya. Oke, jadi itu dia teman-teman ya momen-momen viral di gelombang 1 UTBK 2022.
Semoga bisa jadi pelajaran, ambil yang positif, buang yang negatifnya aja ya. Dan semoga juga kalian bisa lebih lancar, lebih sukses juga di gelombang kedua UTBK 2022. Itu aja untuk video kali ini. See you on the next video. Dah.